wonderful dayku, kenapa kamu sedih? Tapi saya gak pernah berpikir pagi hari itu seakan-akan mama itu nyanyi buat saya dan buat Tuhan. Saya panggil mamaku, mamaku, mamaku gitu. Tapi seperti ada suara yang menjawab saya, seperti mama itu bicara. Mama bilang gini, 10 Oktober 2020. Saya menulis di buku harian saya. Tuhan, sembuhkan mamaku. Engkau sangat menyayangi mama, bukan? Aku tidak pernah bisa memberi yang terbaik buat mama. Tapi kalau engkau mencintai dan menjaga dan merawat mama dengan tanganmu sendiri, aku baru tenang. Aku mengasihi mama, Tuhan, lebih dari yang bisa kukatakan. Terlalu banyak menyakiti dan tidak menjaga hatinya. Ampuni aku, Tuhan. Maafkan aku, Ma. Mama aku rawat baik-baik ya. Mama cepat sembuh ya. Tuhan pasti adalah penyembuh, Ma. Dia mengasihi Mama dan aku juga. 22 Oktober 2020. Aku tidak pernah setakut ini kehilangan Mama. Betapa selama ini aku kurang menyadari Mama sangat berharga. Pribadi yang mencintaiku lebih dari yang bisa Mama ucapkan. Maafkan aku, Ma, karena pernah meragukan rasa sayangmu padaku. Aku tahu Mama sayang aku. Aku juga sayang Mama. Semoga aku masih bisa memeluk Mama dengan cinta, dengan sayang, dengan hangat. Dan Mama bisa merasakan aku sayang Mama. Dan setelah itu buku harian saya berisi tentang catatan akhir hidup Mama. Malam hari ini kesaksian saya masih seputar rasa kehilangan saya. Dan bagaimana Tuhan menghiburkan saya dan keluarga saya. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tadi waktu persiapan saya sudah bisa tertawa, sudah bisa tersenyum, tapi begitu masuk dalam suasana pujian, saya recall kembali semua yang terjadi. Hari yang sama minggu lalu, tanggal 18 November, Ko Jason sempat WA saya dan saya bilang Mama lemah. Dan Pak Jason tanya apakah saya perlu membatalkan live streaming Persekutuan Doa untuk menemani kamu. Saya bilang gak usah, lanjutin aja. Dan tidak berapa lama setelah Ko Jason selesai Persekutuan Doa, saya bilang Mama sudah pulang ke rumah Tuhan. Karena banyak yang bertanya dan mungkin saya bisa ceritakan sedikit melalui live streaming malam hari ini. Tanggal 18 November itu hari Rabu. Pagi saya masih menyiapkan sarapan Mama, teh tarik sama egg roll. Gak banyak karena Mama gak bisa makan banyak. Dan siang antar jam 11-12 itu seperti biasa hampir setiap hari saya dan suami saya mengajak Mama jalan-jalan, duduk di mobil putar-putar. Hampir setiap hari pagi dan sore. Kalau pagi itu bisa pagi sekali jam 8 atau kadang jam 10-11. Kalau sore itu bisa jam 4, tapi bisa juga jam 6 sampai jam 7 atau jam 8. Kadang deket-deket saja, tapi kadang sampai ke rest area Ungaran, sampai ke BSB, kami di mobil. Dan hari Rabu itu masih sama, setelah sarapan, Mayuk jalan-jalan. Mama agak sulit bangun dari tempat duduk, tapi masih
mau. Mbak atau suster yang jaga mama setelah pulang dari rumah sakit seminggu yang lalu bilang, "Mak, gak usah lah Mak, udah lemes." "Enggak lah, aku bosen di rumah." Mama saya bilang begitu. Terus mbaknya bilang, "Saya ikut ya Bu." Terus mama saya bilang, "Gak usah." Saya juga bilang gak usah. "Gak usah lah Mbak, di mobil aja kok gak turun." Tapi Pak Jason ingatin saya, "Mama itu udah lemah, nanti kalau jalan kamu gak kuat nanti repot." Begitu ya, ya udah saya akhirnya bawa mbak saya. Bahkan mama saya tuh hampir bersikeras, "Nggak usah sebenarnya, saya bisa," katanya. Tapi karena saya ajak, akhirnya mbaknya akhirnya ikut duduk di belakang sama mama. Kami puter-puter nggak begitu jauh karena memang mama lemes. Dan karena nggak mau terlalu jauh, kami bingung mau kemana lagi. Lalu saya bilang, "Mah, saya ke Gramedia sebentar ya, Ma." Terus mama saya bilang, "Iya, kamu pergilah. Mama tunggu di mobil." Karena biasanya begitu, kalau kami ada keperluan beli sesuatu di Superindo atau di mana, mama duduk di mobil, kami pergi sebentar lalu balik lagi terus pulang. Ya udah, kami parkir di Gramedia, mama sama mbaknya di mobil. Saya sama Pak Jason ke Gramedia. Nggak terlalu lama sih sebenarnya, cuman lihat beberapa barang dan setelah itu saya WA suami saya, "Aku mau titip bayar." Tapi kok Jackson bilang, "Aku udah di mobil, Mama kayaknya harus dibawa ke rumah sakit, sesak nafas." Kata. Saya langsung turun, gak jadi beli buku yang saya mau beli. Lalu saya bawa ke rumah sakit. Dan tidak pernah ada yang menyangka, tidak pernah ada yang tahu, sekalipun saya sudah nulis sebulan, 2 bulan, berapa waktu yang lalu bahwa saya menyiapkan hati untuk kehilangan mama, untuk mama pulang ke rumah Tuhan. Tapi tidak pernah ada yang tahu, hari Rabu itu pagi atau setengah siang kami pergi jalan-jalan. Dan berlanjut sampai malam, mama di krematorium, gak pulang lagi. Jam 2 mama masuk ke UGD. Dan karena harus melewati protokol ronsen, rapid test, dan lab darah sekitar 3-4 jam, berarti jam 2 sampai jam 6. Dan dokter memutuskan harus diisolasi sekalipun rapid testnya non-reaktif. Tapi karena ada bercak di paru-paru yang saya perkirakan karena hari-hari terakhir mama sering berbaring. Dan pasti mungkin ada sesaknya juga karena gangguan irama jantung sampai 200, tensi yang naik turun sebentar 70, 80, kadang 150, turun lagi, naik lagi. Jadi itu pengaruh juga ke organ jantung dan susah bernafas. Jam 6 itu dokter bilang harus diisolasi, tapi kamar isolasi di rumah sakit Elizabeth penuh. Lalu saya tanya, "Harus gimana Dok?" Ya cuma 2, yang pertama menunggu tapi gak tahu sampai kapan. Yang kedua saya rujuk ke rumah sakit lain. Kalau nggak ada ya terpaksa dibawa pulang karena ada yang seperti itu katanya. Penuh sekali rumah sakit, penuh sekali unit gawat darurat di sana. Sudah diinformasikan secara online untuk meminta rujukan di rumah sakit lain, tapi 13 rumah sakit ruang isolasinya di Semarang itu penuh semua. Jadi mama itu ada di IGD sampai hari malam sampai mama meninggal. Karena nggak ada respon dari rumah sakit, kami menunggu di sana dan saya teringat mama belum makan. Saya belikan bubur dan separuh porsi itu habis. Dan kalimat terakhirnya ketika saya ada di dekat mama bilang, "Fon, pulang aja lah Fon. Aku rasanya nggak enak." Mama itu perlu diisolasi, nanti nggak bisa nafas loh di rumah, nggak ada oksigen. Saya bilang begitu kan untuk menyabarkan mama. "Enggak lah, besok balik lagi." Saya agak cuekin karena saya berpikir saya harus menahan mama di rumah sakit dengan kondisi lemah seperti itu. Kalimat-kalimat terakhirnya adalah, "Panggil Jackson jemput saya." Saya bilang nggak bisa, kok Jackson lagi pimpin doa. Terus mama bilang, "Panggil taksi." Saya bilang nggak ada taksi. Lalu mama bilang, "Panggil Nelson." Nelson itu adik saya.
Lalu saya diam, saya lihat di monitor, jantungnya apa semuanya belum membaik. Saya bilang, mama masih tinggi kok tensinya, naik turun. Terus mama lihat di atas tuh ada jam dinding, tapi jam dinding digital. Dia bilang, itu tensiku 33. Itu menitnya sebenarnya, bukan itu jam, Ma. Terus mama udah gak ngomong, cuman setelah bicara itu sekitar 3 menit mama lihat saya nafasnya agak tersenggal walaupun gak menggap-menggap. Saya bilang, tuh nafasnya aja masih gitu. Setelah itu mama saya tuh kayak ngantuk gitu, kayak ngantuk banget. Terus saya bilang, mama ngantuk, mama ngantuk. Tapi setelah itu mama gak berespon sama sekali, dan dokter dan suster sudah mulai berkumpul dan bilang, Bu, ini sudah kritis, kami tegakkan kepalanya mama. Dan jam 8.40 mama dinyatakan meninggal. Saya gak pernah membayangkan adegan atau scene di rumah sakit atau di IGD Elizabeth. Sekalipun saya seringkali membayangkan kalau suatu hari mama saya meninggal gimana ya gitu. Saya gak pernah membayangkan saya itu bisa meraung-raung seperti anak kecil dan saya teriak-teriak, mamaku, mamaku. Mamaku, saya panggil berkali-kali, saya cium, berkali-kali saya peluk, saya belai keningnya, rambutnya. Rasanya hatinya itu sakit sekali. Saya sering mengantar, saya sering menemani orang berduka. Kadang saya merasa kehilangan, tapi saya gak pernah membayangkan sakitnya itu sampai kayak gitu. Sakitnya luar biasa, rasa kehilangan yang gak bisa digambarin, kayak ada yang hilang, ada yang dicabut dari diri kita. Saya lama sekali menangis, meraung-raung. Saya panggil mamaku, mamaku, mamaku gitu. Saya ucapkan berkali-kali, mama, kita bukan keluarga yang sempurna, tapi kita bahagia ya, ma. Maafin aku, ma, ya, dan semua kata-kata itu. Ya, dan karena mama ada bercak di paru-paru dan keputusannya harus diselesaikan dengan protokol COVID. Maksimal 4 jam sudah harus dikubur atau dikremasi. Menunggu konfirmasi kematiannya sekitar 2 jam dan persiapan pakaiannya. Sebelum mama ke rumah sakit itu mama sempat bilang, bawain aku baju panjang ya, baju lengan panjang. Gia hoa tang ciu, dia bilang pakai bahasa Hokkien. Dia ngomong 2 kali, Gia hoa tang ciu fon, bawain saya baju panjang, lengan panjang. Karena mama tuh suka pakai lengan panjang kayak jas atau kayak mantel gitu. Jadi akhirnya waktu saya pulang saya ambil jas lengan panjang, sepatu. Mama diberi pakaian yang baik, lalu jam 1 siap, sekitar 1:30 atau jam 2. Kami mengkremasi mama hanya berlima, saya dan suami, adik saya dan istrinya dan mbak yang jaga mama. Prosesnya cuma 10 menit, gak sampai mungkin. Dan itu yang suami saya bilang, itu yang saya sesali. Dia bilang, biasanya kalau saya melayani di kedukaan, saya buat acaranya bagus-bagus, indah-indah. Waktu mama meninggal kok seperti itu aja. Tapi penghiburan Tuhan tuh gak habis-habisnya. Malam kami tidur tidak bisa nyenyak pastinya ya, walaupun lelah. Pagi harinya dengan sangat lelah, mata yang bengkak, hati itu rasanya sakit masihan. Saya tidur di ranjang mama. Saya teringat 1 malam sebelum mama meninggal, saya sempat tidur 1 ranjang dengan mama dan memijit punggungnya mama. Sempat bilang sempit ya mah, oh sempit gitu. Berdesak-desakan ya karena ranjangnya gak besar. Saya gosok punggungnya. Saya mulai mengingat-ingat setelah itu apa saja yang saya ngomongin dengan mama. Ada 7 atau 8 item ya. Salah satunya yang pertama kali saya ingat, saya bilang gini, Ma, aku galak ya Ma ya. Mama bilang, iya galak kalau lagi kumat, dia bilang gitu. Lalu saya ketawa dan saya bilang, Ma minta maaf ya Ma, sorry ya Ma. Mama bilang gak apa-apa.
Lalu saya bilang, "Ma, doain aku, doain anak-anak." Terus mama doain kita, doain anak menantu cucu. Dan banyak hal termasuk menasihati, "Kamu tanggal 2 jangan ke Surabaya." Karena mama bilang, mama tahu bahwa saya tanggal 2 mau pergi ke Surabaya. "Kamu tanggal 2 jangan ke Surabaya ya, masih banyak COVID dan sebagainya." Saya bilang, "Iyalah, nanti lihat nanti." Termasuk bilang, "Jangan makan soto di tempat ini, kalau mau makan soto di sini lebih bersih dan sebagainya." Saya juga sempat tanya, "Mah, papa tuh dulu ganteng apa enggak sih, Mah?" Saya bercanda. "Enggak, tapi papamu tuh baik, enggak pernah marah, sabar, enggak pelit. Mama itu sakno sama dia." Dan juga nasihat supaya Dev jangan pulang malam-malam terus. Walaupun sudah saya catat, saya masih menyesal banyak hal yang belum saya ucapkan. Masih rasanya kurang. Setelah dari tempat tidur mama pagi hari itu, saya duduk di sofa tempat mama terakhir saya kasih sarapan. Saya ambil HP mama, saya buka. Saya tuh pernah kirim mama apa aja sih. Mama tuh sebenarnya nggak bisa pakai WA sih ya. Jadi lebih banyak WA tuh buat telepon. Kalau saya ngirim sesuatu hanya untuk ngirim, tapi ujungnya saya yang buka juga. Lalu saya nemu di awal Oktober itu saya memberi mama satu link lagu worship dari salah satu gereja besar yang bagus. Dan di sana ada salah satu lagu Mandarin, "Biarlah Manis Kau Dengar." Saya bilang, "Ma, ini lagunya enak-enak, mama pasti suka." Itu salah satu lagunya. Tapi yang saya kirim tuh link seluruh acaranya. Lalu saya buka linknya. Dan saya terkejut karena dirasa penyesalan dan kehilangan yang sangat besar tuh seperti mama itu berbicara melalui pujian yang ada di konser atau di link lagu itu. Di lagu itu lagunya yang pertama adalah "Today I will walk with my hands in God." Lagu awalnya, "Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu Yesus Tuhanku." Saya kayak merasa mama itu mau bilang, "Kamu ngapain sedih? Ini tuh hari bahagiaku. Aku tuh sepanjang jalan dipegang terus tanganku sama Tuhan. Every moment to share on this wonderful day." Ini tuh wonderful dayku. Kenapa kamu sedih? Lagu ini biasa dinyanyikan di pernikahan-pernikahan. Tapi saya gak pernah berpikir pagi hari itu seakan-akan mama itu nyanyi buat saya dan buat Tuhan. Ini tuh wonderful dayku, ini tuh hari bahagiaku, kamu gak usah sedih. Saya menangis dan saya bilang, "Tapi saya belum buat mama begini, saya belum kasih mama begini," dan sebagainya. Selesai lagu itu, seakan-akan mama dan Tuhan menjawab lagi, menghibur saya lagi dengan lagu dari firman Tuhan tadi, Mazmur 73. Yang berbunyi, "Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingin di bumi." Seakan mama tuh mau bilang, "Udah, mama udah gak kepingin apa-apa. Apapun yang kamu bisa kasih itu gak bisa memuaskan mama karena sekarang gak ada yang mama inginkan selain Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku, tetaplah Allah selama-lamanya. Pagi itu saya dihiburkan luar biasa. Mama bilang gak usah sedih, ini hari bahagiaku, jangan nangis, dan aku udah gak butuh apa-apa lagi.
Hari Minggu tanggal 22, masih dalam rasa kehilangan yang sangat sakit, saya pergi mendoakan salah seorang rekan yang pindah ke apartemen baru. Yang dari dulu mama udah tanya kapan pindah, tapi baru hari itu kita diundang untuk pindah ke apartemen yang bagus, yang mewah. Dan pada waktu Pak Jackson berdoa, saya bilang dalam hati, Ma, apartemennya bagus banget. Dan seperti ada suara yang bilang, kamu gak tahu, di sini jauh lebih bagus. Sebagai penutup malam harinya, hari Minggu itu, saya dan Pak Jackson worship berdua di kamar, berdoa dan memuji Tuhan. Waktu saya kasih link lagu itu, saya bilang sama Mama, Ma ini lagunya enak-enak, dengerin ya Ma. Nah lagu yang sama saya nyanyikan bersama Coach Jackson, memuji Tuhan dan berdoa. Lalu saya seperti melihat sebuah gambaran taman yang indah sekali. Dan ada mama saya tapi wajahnya cantik sekali, muda. Mama menyanyi. Lalu saya bilang gini, Ma, selamat mendengarkan langsung pujian yang indah dari malaikat ya Ma. Tapi seperti ada suara yang menjawab saya, seperti mama itu bicara. Mama bilang gini, aku gak mendengarkan, aku yang nyanyi. Aku salah satu malaikat yang bernyanyi untuk Tuhan. Suara mama saya indah sekali. Rasa sedih saya berangsur-angsur membaik. Setiap kali saya ingat bahwa mama hari ini telah berada di surga bersama Bapa yang mengasihi mama. Kiranya hidup kita yang kita tidak tahu berapa panjang lagi, kita bisa pakai untuk sebaik-baiknya, terus menjaga hati dan iman kita dan memberitakan iman percaya kita juga kepada orang-orang lain agar mereka pun boleh menikmati janji keselamatan dalam Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.